Hari ini saya sangat excited banget, karena apa? Karena ini eh, kedua kalinya saya berkhotbah di tempat ini, yaitu di ibadah bahasa. Dan yang membuat sangat spesial adalah saya berkhotbah di ibadah bahasa, dan istri saya Rachel akan berkhotbah di ibadah keduanya. Jadi Bapak Ibu, kita punya tema khotbah yang sama, tetapi same but different. Sama-sama tapi sedikit berbeda. Bedanya apa? Saya kasih tahu ya, kemarin ada lucu banget kejadiannya. Hari Selasa ada saudara saya, sepupu saya yang menikah. Lalu kita bicara sama Carol, maminya Rachel. Kita bilang, oh ya, yang memberkati Pastor Timotius Arifin. Lalu kita bilang kan, oh ya, mereka masih bersaudara, masih ada hubungan saudara dengan Pastor Timotius. Lalu Carol nanya, gimana hubungannya? Dan di detik yang sama, momen yang sama ketika saya mulai berpikir gimana cara menjelaskan hubungannya, istri saya langsung menjawab dengan 3 kalimat yang merangkum hubungan tersebut. Sampai saya sendiri lupa jawabannya, sampai saya catat. Jadi istri saya bilang dalam bahasa Inggris begini, the uncle of the groom's sister-in-law. 3 kalimat, the uncle of the groom's sister-in-law. 3 kalimat. Sedangkan saya di saat yang sama baru memulai berpikir gimana cara menjelaskannya. Kalau cara saya menjelaskannya seperti ini. Jadi sepupu saya itu punya kakak lelaki yang menikah dengan seorang wanita. Wanitanya itu punya ibu, dan ibunya itu adalah saudara sama Pastor Arifin. Jadi muter keliling. Jadi kalau misalnya pagi hari ini Bapak Ibu tidak mengerti dengan khotbah saya, karena saya muter-muter, bisa datang ibadah kedua dengarkan istri saya berkhotbah. Oke? Sebelumnya, apa kabar semuanya hari ini? Ya, luar biasa baik. Merasa nggak aneh? Saya belum mulai khotbah saya. Merasa nggak aneh? Bukan aneh ya. Saya merasa setiap kali saya bertemu seseorang, template yang sering dibilang itu adalah, apa kabar Pak? Dan setiap dari kita pasti tahu jawabannya pasti apa? Baik, ya kan? Yang bertanya sudah tahu jawabannya pasti baik, sedangkan yang ditanyain sudah tahu juga pertanyaan pertama ketika datang akan apa. Jadi template-nya sudah fix. Dan template ini sudah lama banget dipakai. Semua setuju ya? Ya, oke, setuju ya. Lucunya begini. Waktu saya kecil, gereja mulai rubah template-nya. Karena mungkin dilihatnya, oh ini template terlalu biasa ini. Jadi kita rubah supaya lebih luar biasa. Jadi jawabannya kalau ditanya, apa kabar semuanya? Jawabannya luar biasa. Dan pendeta akan mengulang berkali-kali. Jadi ketika saya lihat itu dan saya flashback ke belakang dan lihat sekarang, kok kayak multi level marketing ya? Meeting multi level marketing. Kayak gini, apa kabar semuanya? Luar biasa, sukses, sukses, sukses. Seperti itu. Anyway, itu cuma pendapat saya aja, bukan yang di Alkitab, sebagai icebreaker saja. Oke, hari ini kita langsung di firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu merespon panggilan. Tema ini diambil dari firman Tuhan di kitab Keluaran, dari pasal yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya percaya Bapak Ibu familiar dengan cerita Musa atau Moses yang dipanggil Tuhan, nabi yang luar biasa, yang bahkan membawa bangsa Israel yang dari perbudakan itu sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita lihat sekarang mungkin dia seorang presiden yang sukunya melarat, buruh, benar-benar miskin, nggak punya apa-apa, dibawa sampai menjadi bangsa yang hebat. Itu luar biasa sekali. Bahkan saya belum pernah lihat presiden atau pemimpin yang bisa seperti itu selain Musa. Kita akan mulai belajar bagaimana hidupnya bisa menjadi seperti itu. Kita mulai dari poin yang pertama. Jadi sebentar saya lihat catatan saya, oke. Ada di Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah beautiful. Cantik bukan berarti di sini, loh ini kan cowok kok bisa dibilang cantik. Tetapi terjemahan versi
Aslinya sebenarnya adalah kata Ibrani yaitu tov, tov. Artinya itu benar, cantik, tetapi juga baik, tetapi juga indah. Tuhan juga berkata hal yang sama ketika Dia selesai menciptakan bumi ini dan segala isinya. Dia berkata semuanya baik, yaitu tov. Juga Daud ketika dia bermazmur, dia mengatakan kecaplah dan lihatlah. Saya yakin sebenarnya Daud ini adalah seorang chef, saudara, karena jarang orang mendeskripsikan dengan lidah, tapi dia bilang kecaplah, rasain, icipin, dan lihatlah betapa baiknya, tovnya Tuhan. Berarti baik ini referensinya itu, kalau kita lihat Tuhan itu baik, yaitu tov. Nah di sini, ketika ibunya melahirkan Musa, dikatakan bahwa bayi Musa ini tov, bayi Musa ini baik, cantik, sempurna. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, yang menarik adalah dikatakan bahwa pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Bukan hanya ditulis ibunya melihat, tetapi juga Allah melihat Musa itu tov, itu baik, itu cantik. Saya mau stop di sini dulu untuk renungkan. Lihat diri kita. Mulai perhatikan diri kita. Apabila Bapak Ibu merasa, oh enggak, itu sih ya cuma ditulis. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan melihat Bapak Ibu adalah baik. Tuhan melihat Bapak Ibu adalah sempurna. Tuhan melihat Bapak Ibu adalah luar biasa. Anda adalah tov. Anda adalah sangat-sangat baik. Bahkan referensinya itu ketika kita melihat Tuhan itu baik. Lihatlah diri saudara, bahwa Tuhan menciptakan Bapak Ibu adalah baik. Menariknya, kita hidup, kita diajarkan hal yang berbeda. Sadar ataupun tidak sadar bahwa dunia mengajar kita hal yang berbeda. Menilai diri kita bukan dari apa yang Tuhan lihat, tetapi dari 3 hal ini. Yang pertama, apa yang sudah kamu lakukan. Yang kedua, apa yang kamu miliki. Dan yang ketiga, apa kata orang. Benar? Kalau ketika kita punya sesuatu, banyak duit, wow, kamu luar biasa, kamu orang yang terpandang, kamu orang yang hebat. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, kita mungkin membangun bisnis. Siapa di sini yang pebisnis? Membangun bisnis yang luar biasa, punya 1 toko, 2 toko, 3 toko. Pemimpin perusahaan yang besar, wah Anda luar biasa, semua orang datang menghormati. Nilainya ada di apa yang bisa dilakukan. Atau tipe yang ketiga adalah ketika orang lain, apa yang orang lain katakan. Jadi kita seringkali khawatir atau merasa tidak aman, nyaman ketika orang lain mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak baik. Jadi kita selalu berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk menjadi seperti yang orang itu inginkan. Relate kah? Di sini menariknya ketika Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, 3-tiganya Yesus tidak masuk dalam jebakan ini. Yang pertama dia katakan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Bisa nggak lu? Kalau kamu nggak bisa, mungkin kamu bukan Tuhan. Nilainya dicoba dijebak dengan hal itu. Yesus tidak jatuh dalam jebakan itu. Yang kedua, semuanya ini akan aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Apa yang dimiliki. Yesus tidak jatuh juga. Dan yang terakhir, lompat coba. Katanya, walaupun dia pakai firman Tuhan, malaikat akan datang akan merangkul kamu. Tetapi Yesus pun tidak jatuh dalam 3 jebakan itu. Di sini juga saya mengajak Bapak Ibu untuk juga sama-sama tidak jatuh dalam jebakan bagaimana dunia menilai kita. Mereka melihat kita dengan, oh kalau kamu itu tidak bisa apa-apa, kamu tidak berguna. Bapak orang tua, suami-suami,
Ini saya mengatakan ini karena saya merasa juga dan saya mulai belajar juga bahwa ketika saya waktu punya usaha dan itu bangkrut, saya merasa nilai saya hilang. Ketika saya sebagai suami tidak bisa memberikan, menafkahi keluarga, saya merasa nilai saya hilang. Untungnya istri saya melihat saya tidak seperti itu. Dia melihat saya seperti Tuhan melihat saya. Apapun yang saya lakukan, dia melihat saya tough. Di sana saya bisa bangkit sebagai seorang suami. Istri-istri memiliki segala sesuatu bukan semuanya tidak akan membuat Anda happy. Tetapi nilai kita harus dilihat dari bagaimana Tuhan memandang kita. Bahwa kita serupa dan segambar dengan Dia. Anak-anak, wow, anak-anak. Kita jadi orang tua itu diberikan sebuah tugas mandat yang sangat besar sebenarnya. Bagaimana kita tahu, saya orang Chinese, saya tahu memuji anak itu susah. Oke, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, yang kita lakukan apa? Itu aja. Nggak pernah nunjukin sama anak apapun itu, ya kan? Atau siapa di sini yang orang tuanya seperti itu, jangan angkat tangan, sorry. Jangan angkat tangan. Anyway, penting saudara, penting untuk mengucapkan, penting untuk memberitahukan mereka apa yang Tuhan pikirkan kepada anakmu. Penting. Kalau enggak nanti orang lain yang akan ngasih tahu yang menggoda akhirnya jatuh saudara. Penting. Bukan berarti nanti kalau saya puji anak saya akan jadi besar kepala. No. Mereka akan tahu nilai mereka. Mereka akan tahu siapa mereka. Dan itu ketika mereka besar sangat penting untuk tahu bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Dan berikutnya adalah ketika kita tahu bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Karena orang lain tersebut juga serupa dan segambar dengan Tuhan. Lihatlah dirimu seperti Bapa melihat, lihatlah diri mereka seperti Bapa melihat. Lihat dirimu seperti Bapa melihatmu. Terus yang berikutnya adalah lihat orang lain seperti Bapa melihat mereka. Orang lain itu juga diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan mereka juga berharga di mata Tuhan. Orang lain itu bisa istri, bisa orang tua, bisa anak-anak, bisa tetanggamu. Seberapapun mereka mengganggunya, mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan ciptaan Tuhan? Dan yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah, sebentar poin saya jadi agak berantakan ya. 1, 2, oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Yesus adalah yang sulung. Yesus memberikan contoh bagaimana seorang manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Yesus berkata apa? Bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kata yang sering Pastor Don sampaikan menggambarkan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hipotaso. Artinya itu apa? Artinya apa? Dari atas yang satu akan turun ke bawah, mengangkat yang lagi satunya naik ke atas. Dan ketika diangkat pun yang lagi satunya akan turun ke bawah, mengangkat yang lagi satunya. Akan seperti ini. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hubungan mereka seperti itu, bagaimana kita dengan sesama? Bagaimana kita dengan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita dengan istri kita? Bagaimana kita dengan suami kita dan anak-anak kita? Jadi aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Saya harap sebelum kita masuk ke poin kedua bahwa Bapak Ibu memahami bahwa poin ini sangat krusial, sangat penting untuk kita masuk lagi lebih dalam untuk mempelajari hidup dari Musa tersebut. Oke, amin? Semuanya nangkep ya? Oke, sip. Poin kedua. Saya ingin bercerita sedikit tentang background dari Musa. Bisa dibayangkan, dipikirkan bahwa Musa itu adalah seorang Ibrani. Seorang Ibrani,
tapi dia dibesarkan di kerajaan Mesir. Jadi backgroundnya dia seorang Ibrani, dia dibesarkan di kerajaan Mesir. Kalau kita relate dengan keadaan sekarang, saya bisa menggambarkannya bagaimana kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita berada di dunia ini. Dan lucunya ketika Musa besar, dia mulai sadar nih, gua ini bukan orang Mesir nih. Saya berbeda dengan yang lain. Saya adalah bangsa Ibrani. Di sana di Alkitab dikatakan dia mulai sadar bahwa dia adalah orang Ibrani. Dan di sana mungkin ya saya nggak bisa berbicara banyak, cuman menebak-nebak dia mulai terusik. Mulai ada hal-hal yang mengganjal, mulai ada bergejolak, dilema di dalam hatinya. Bahwa dia menikmati kerajaan, menikmati segala kemewahan, menikmati segala sistem di Mesir yang ada, tapi sistem tersebut dibangun dengan cara yang tidak baik, yaitu memperbudak bangsanya sendiri. Dan saya yakin bahwa setiap dari kita juga merasa yang sama. Ketika kita ada di tempat ini, kita besar, orang sering bilang, oh iya kita besar, kamu punya usaha atau kamu kerja dan dapat kerjaan yang baik, kamu menikah, punya anak, tua, meninggal, sudah itulah hidup. Tapi saya yakin dan percaya semua dari kita akan merasa bahwa hidup yang Tuhan berikan tidak hanya seperti itu saja. Pasti ada sesuatu yang lebih. Ada amin? Pasti ada sesuatu yang ini nggak harusnya seperti ini. Hidup itu bukan cuma kita besar, kita jadi kaya, ya kan, punya pensiunan, punya mobil, punya istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa, satunya dokter, satunya pengusaha, satunya arsitek atau apalah itu yang bikin ketika kita kumpul sama teman-teman bangga, oh anak saya satunya dokter, satunya ini. Lalu kita pensiun, menikmati hidup, lalu kita meninggal dan bye-bye, sudah selesai. Saya yakin semua menyadar bahwa itu adalah delusi, itulah hidup bukan hanya sekedar seperti itu saja. Pasti ada sesuatu yang Tuhan, nggak mungkin deh Tuhan yang maha kuasa sampai datang ke dunia capek-capek untuk mati menebus dosa kita hanya untuk kita hidup seperti itu. Pasti ada sesuatu yang menggelitik dan saya yakin saat itu juga Musa merasa sama. Saya seorang Ibrani tapi saya di tempat ini, pasti ada sesuatu yang harusnya yang lebih, yang lebih, nggak cuma ini aja. Pastor Don berkhotbah minggu lalu mengatakan bahwa setiap kita didesain tubuh kita untuk roh Allah yang luar biasa itu tinggal diam. Dan ketika roh Allah tinggal diam, akan berkelimpahan dan pasti akan ada sesuatu yang merasa tidak nyaman dengan ketidakbenaran, dengan ketidakadilan, dengan sesuatu yang tidak beres di dunia ini. Dan itu pun yang Musa rasakan ketika itu. Yang ingin saya katakan berikutnya adalah Tuhan mempunyai alasan mengapa Dia menempatkan Anda di mana Anda berada sekarang. Tuhan memiliki alasan yang clear kenapa Dia menempatkan Musa pada posisi itu. Kita tahu akhir ceritanya bahwa Musa mengambil tindakan yang salah, tetapi itu pada khotbah yang lain ya. Mengambil tindakan yang salah dan akhirnya dia membunuh orang Mesir dan diam-diam dikatakan bahwa dia membunuh orang Mesir itu, menguburkannya, menyangka semua orang tidak tahu. Dan akhirnya raja tahu, Firaun tahu, dan dia lari terbirit-birit. Ini yang menjadi poin kedua kita. Poin kedua saya adalah Tuhan memanggil Anda. Di sini saya lihat ceritanya Musa sudah sampai di gurun pasir, dia ketemu dengan istri, ketemu dengan mertuanya, punya anak, punya bisnis, melakukan bisnis orang tuanya. Hidup sudah settle. Ya, kalau kita bisa refleksikan dengan kehidupan kita, mungkin kita sudah punya kerjaan, sudah punya anak, mertua tajir, settle. Apalagi sih yang dicari sudah oke semua kan ya, sudah oke semua. Dan kalau udah istilahnya udah di comfort zone-nya. Tetapi di sini menariknya bahwa Tuhan panggil Musa. Tuhan panggil Musa. Mus, bukan seperti itu. Tapi ada semak yang terbakar
dengan api tapi tidak terbakar. Di sini saya mau mengajak kita melihat respon dari Musa ketika Tuhan memanggil. Yang pertama dikatakan adalah, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berkata, siapa aku Tuhan? Musa merasa dia bukan siapa-siapa. Padahal kalau kita lihat sekarang, kalau kita baca sejarahnya, tulisannya, wah pantas Tuhan panggil dia. Dia orang Yahudi, dia tahu gimana sistem dari pemerintahan di Mesir berjalan. Dia kenal orang-orang dalam, ordal-ordalnya dia kenal semua. Koneksi ada, pantasan Tuhan panggil. Tapi ketika itu Musa tidak melihat itu. Yang Musa lihat adalah kenapa aku panggil. Tahu nggak alasnya kenapa? Yang saya bisa tebak, yaitu 3 tadi itu. Karena identitasnya bukan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Identitas dirinya bukan ada pada Tuhan, tapi ada pada 3 hal itu. Dia tidak memiliki apa-apa, semuanya hilang, semuanya hancur. Dia tidak, apa yang dia lakukan, mencoba lakukan, gagal. Mau menolong bangsanya, gagal. Yang ketiga, bangsanya bilang apa? Lu siapa memimpin gua? Siapa yang nyuruh lu? 3 hal ini. Jadi bahayanya, makanya tadi saya bilang di awal, poin pertama kita harus paham dulu bahwa kita cantik, kita tough di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita menaruh 3 hal ini sebagai nilai kita, dan iblis ambil itu semuanya hancur berantakan Bapak Ibu. Kita akan siapa saya nggak ada siapa-siapa, saya nggak ada apanya. Itulah yang Musa alami. Dia hancur, tidak memiliki identitas diri lagi. Tetapi menariknya adalah jawab Tuhan ini. Bukankah aku yang menyertai engkau? Tuhan nggak jawab pertanyaannya dia. Tuhan nggak jawab kehancuran 3 identitas dirinya itu. Karena dia masa lampau. Tapi Tuhan menjawab apa? Bukankah aku yang menyertai engkau? Jadi jawaban itu bukan ada pada diri saudara dan saya, tetapi jawaban itu ada pada Tuhan yang menciptakan. Bukankah aku yang menyertai engkau? Fokusnya bukan ada pada kita, tetapi fokusnya ada pada dia. Dan ini pertanyaan keduanya. Simak baik-baik ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di sini saya bisa ngambil kesimpulan, ini pribadi saya. Mungkin Moses itu kalau kita pakai ke bahasa sehari-hari, aku tuh orangnya nggak sungguh-sungguh Tuhan, baca Alkitab masih bolong, ke gereja juga masih agak ogah-ogahan Tuhan. Kayak belum kenal Tuhan secara pribadi. Tetapi menariknya jawaban Tuhan adalah I am. Dalam bahasa Ibraninya itu Yahweh, nama pribadi Tuhan pertama kali ditulis di Alkitab ketika itu. Saya coba berpikir gimana cara menjelaskannya supaya seperti Rachel, begini. Oke, aku adalah aku. I am, aku adalah aku. Itu jawab Tuhan dengan pertanyaan Musa. Siapa engkau kalau orang bertanya? Aku adalah aku. Itu adalah nama pribadi Tuhan yang baru pertama kali diberikan, diberitahukan kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah Musa yang mengetahuinya. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Sebentar, saya lagi berpikir caranya menjawab. Oke, nama pribadi Tuhan disingkapkan kepada Moses, kepada Musa.
Di sini saatnya Musa melihat Tuhan secara personal. Bukan kata orang Mesir, bukan kata orang Ibrani. Dia melihat Tuhan secara personal. Dan tahukah Anda bahwa kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia? Jadi ketika kita melihat Tuhan, oh aku itu seperti itu loh. Paham ya? Aku itu seperti itu loh. Seperti Tuhan itu loh, seperti itu aku itu. Bukan seperti yang dunia bilang bahwa aku harus memiliki sesuatu, aku tuh harus bisa sesuatu atau apa kata orang. Tetapi aku tuh kalau kita lihat Tuhan, aku tuh diciptakan segambar serupa dengan Dia loh. Jadi sekali lagi bahkan di pertanyaan kedua pun Tuhan menyatakan bahwa apa? Tidak menjawab langsung pertanyaan Musa, tapi Dia mengatakan apa? Aku, lihat aku nak, lihat aku. Sansan di ibadah kedua memberikan ilustrasi yang luar biasa. Ketika kita mau lempar dart, kita ini anak panahnya. Kita nggak bisa fokus ke anak panah untuk menaik target. Target adalah Tuhan. Yang kita fokuskan apa? Ke Tuhannya sendiri, ke target tersebut. Kita nggak bisa lihat diri kita. Kita lihat fokusnya kepada Tuhan. Dan di pertanyaan ketiga, lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di sini yang sangat menarik bahwa keraguan demi keraguan masih terus muncul walaupun sebenarnya kalau Anda baca Tuhan sudah memberikan dengan detail satu persatu. Nanti ya kamu datang ke saudaramu, kamu bilang kamu dari Tuhan, nanti mereka akan ikut kamu dan lalu kamu akan menghadap ke Firaun, nanti akan ada ini, Firaun gak akan langsung percaya, tapi aku akan memberikan mujizat demi mujizat sampai akhirnya percaya. Udah sampai percaya pun, nanti kamu akan diberikan tuh semua emas-emas punya orang Mesir, kamu ambil tuh nanti mereka akan kasih ke kamu karena aku akan kasih kamu favor. Sampai dikatakan detail sedemikian pun Musa berkata, gimana? Bagaimana jika? Gimana kalau? Gimana jika? Gimana kalau? Ada keraguan demi keraguan dalam panggilan Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa itu ada sesuatu dari, balik lagi, kepenolakan atau kegagalan di masa lalunya. Dan respon Tuhan sekali lagi sangat luar biasa. Tuhan katakan, apakah yang ada di tanganmu itu? Lalu Musa bilang tongkat. Nah kita tahu ceritanya ketika tongkat itu di Tuhan suruh lemparkan ke tanah menjadi ular. Dan ketika ular itu ekornya diambil menjadi tongkat lagi. Saya nggak tahu dengan saudara bisa handle ular atau enggak. Atau siapa di sini yang mungkin pawang ular. Tapi ide yang buruk sepertinya ketika kita ingin menangkap ular. Ngambilnya dari ekor. Betul nggak ya? Saya nggak tahu juga tapi kalau dulu papi saya mau nangkap ular, yang diambil pertama pasti kepalanya. Kepalanya, sudah kita pegang kepalanya, semuanya dalam kendali. Tapi ketika megang ekor, itu sesuatu yang mungkin enggak ide yang baik, tapi Tuhan berkata, ambil ekornya. Dan itu pun adalah tindakan iman untuk Musa berani ngambil ekornya. Berikutnya lagi, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku tidak punya skill. Tuhan berkata, oke saya baca dulu, Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Menariknya, Tuhan berkata apa? Balik lagi. Dia tidak menjawab dengan langsung pertanyaan Musa, tetapi dia mengatakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, aku adalah aku? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Bukan skill. Tuhan, aku gak bisa apa-apa, bukan skill, tetapi Tuhan berkata bahwa
nanti aku akan ajar engkau. Jadi ketika kita berani mengambil langkah untuk menerima panggilan Tuhan, gak usah khawatir tentang apa yang kita gak bisa, karena Tuhan akan mengajar. Jangan sampai sekarang nanti saudara langsung daftar worship team dan nyanyi, minta audisi, minta nyanyi ya. Nanti Tuhan akan ajar, jangan seperti itu juga. Oke, dan yang pertanyaan terakhir yang sangat menarik, ini yang terakhir pertanyaannya. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Poin di sini sangat penting karena yang ingin saya jelaskan adalah awalnya Musa itu merasa rendah akan dirinya. Dia tidak merasa dia siapa-siapa, dia tidak tahu siapa Tuhan, dia takut ditolak oleh saudaranya, dia tidak punya skill. Tapi Tuhan tuh gak ada marah loh. Perhatikan ya, Tuhan tidak marah. Tapi yang terakhir kenapa Tuhan marah? Karena apa? Alasan Musa bukan karena ketidakmampuannya atau keterbatasannya. Karena Tuhan berkata, aku adalah aku akan menyertai engkau. Tapi yang terakhir ini kenapa Tuhan marah? Karena apa? Karena dia gak ada waktu. Bukan karena bukan karena ability-nya, tetapi karena gak punya availability. Bukan karena ability-nya, tapi karena tidak ada availability-nya. Gue gak ada waktu Tuhan. Di sana Tuhan langsung snap. Saya ingat beberapa hari lalu, Cody tidur di mobil, terus kita sampai rumah, kita angkat dia, saya tidurkan. Gak tahu apa yang terjadi, mungkin mimpi gimana, atau salah tidur, dia ngamuk terus, kayak teriak, nangis, tantrum, ngamuk terus. Kita coba ngomong pelan, ngomong santai, ngomongin lembut, nggak mau. Sampai akhirnya saya sama istri udah oke, that's it, that's enough. Lah saya kayak mulai bentak, Cody, saya gitu kan. Dia kayak snap langsung diam, mulai sadar. Mungkin itu yang saya rasa Tuhan lakukan kepada Musa. Ini akhirnya stop it Musa, lakukan ini. Di sana akhirnya Musa mulai iya. Ini Tuhan udah mulai marah nih, nggak bisa lagi saya main-main. Jadi poinnya adalah bukan karena kita tidak bisa Tuhan marah, tapi karena apa? Kita tidak mau. Jadi mau itu lebih utama, lebih penting daripada bisa atau tidaknya. All good? Oke, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah action leads to life. Oke. Dari tadi kita belajar tentang identitas diri dan Tuhan panggil kita walaupun kita merasa kita tidak mampu, kita ragu-ragu, tapi Tuhan mau untuk kita berjalan, kita masuk. Karena apa? Karena sekali lagi kita diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Tuhan. Tuhan itu nature-nya, punya sifatnya itu adalah melayani, kita juga melayani. Kalau kamu mau merasakan hidup yang enggak gini-gini aja, yang enggak monoton, mulai berikan hidupmu sama seperti Kristus memberikan hidup, begitulah kita memberikan hidup kita kepada orang lain. Dan sampai poin ini saya merasa bahwa tuntutan kita yang Tuhan minta itu banyak banget kayak dari kita. Kayak papa mama yang mintanya ini itu nggak diam-diam nggak habis-habisnya. Kesannya seperti kita kayak dikuras habis untuk kita melakukan sesuatu buat orang lain. Terus kapan buat diri kita sendiri? Pertanyaan seperti itu yang saya juga pikirkan ketika saya melihat hal ini. Tetapi di sini yang saya lihat luar biasanya adalah waktu Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, seringkali itu menjadi fulfillment, itu menjadi berkat bagi hidup kita. Yang ingin saya sampaikan, ketika kita menerima panggilan Tuhan, itu bikin kita itu, Tuhan itu seperti kita itu dipaksa untuk dekat sama Tuhan, ya kan? Seperti kita itu dipaksa untuk dekat dan bergantung dengan Tuhan. Dan dengan kita dekat dan bergantung dengan Tuhan, itu ada kekuatan yang Tuhan taruh
Paham nggak ya? Misalnya contoh ya, Musa pergi ke Mesir, ya kan? Tadi dia udah berhasil dapat mujizat. Dia pergi ke Mesir nih, teng datang, terus dia mau menghadap raja. Kira-kira kalau bapak dan ibu mau menghadap raja, minta sesuatu yang nggak masuk akal, kira-kira bakal puasa 40 hari 40 malam nggak? Akan memaksa bapak ibu untuk nggak ada cara lain nih, kita harus dekat sama Tuhan. Kira-kira begitu nggak? Ketika Tuhan meminta melakukan sesuatu yang impossible, apakah Anda akan, ya santai nanti juga Tuhan ada mujizat? Saya yakin tidak. Saya yakin Musa itu, iya tadi tongkat saya lempar jadi ular. Nanti pas di depan raja, saya lempar tongkat gak jadi ular gimana? Pasti dia punya pikiran seperti itu. Dan di sana memaksa dia untuk wah gua nggak mau, harus berdoa, harus dekat, harus benar-benar melekat. Karena apa? Kemampuannya bukan ada pada dirinya lagi. Kemampuannya itu sudah ada pada Tuhan. Kalau Tuhan nggak gerak nih, saya menghadap raja, nggak ngadakan mujizat, muka saya mau taruh di mana? Bakal malu banget. Nih bangsa nggak bakal bisa percaya saya lagi. Dia pasti mau nggak mau harus dekat. Begitu juga kita dengan saya dan Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita untuk melangkah dalam panggilannya, dan panggilannya itu mustahil, memaksa kita nih, saya harus dekat sama Tuhan. Dan di sana saya bilang bahwa kedekatan kita, panggilan itu membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan, bahkan memberkati kita lebih lagi. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, menariknya, waktu Musa melihat Tuhan pertama kali di semak-semak berduri, dia itu ketakutan. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dia lihat Tuhan tuh, dia takut. Dia tutupin mukanya karena dia takut. Dan di Keluaran 33, ketika bangsa Israel sudah berhasil keluar dari Mesir, di sini dikatakan bahwa Musa yang minta, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Bayangin ya transformasinya ya. Kalau menurut saya sih luar biasa. Ketika awalnya Tuhan aku takut, gak berani lihat muka Tuhan. Tetapi di berikutnya ketika dia memenuhi panggilannya, Musa berkata apa? Tuhan, liatin dong mukamu. Ada perbedaan yang luar biasa. Ada perbedaan transformasi yang luar biasa, yang awalnya takut, sekarang mau lebih lagi, mau dekat lagi dengan Tuhan. Itu the power of fulfilling your calling. The power of kekuatan dari bilang iya sama panggilan Tuhan. Yang awalnya dengan kekuatannya dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dan sekarang dengan panggilan Tuhan, dia diterima oleh saudara-saudaranya. Yang awalnya dia merasa takut di hadapan Tuhan, akhirnya dia mau lebih lagi terhadap Tuhan. Saya mau tutup dengan doa. Semoga tidak terlalu intens ya, karena saya ngerasa awalnya harusnya fun, tapi kenapa jadi intens banget. Sorry. Tapi saya nggak tahu lagi mau bagaimana cara menyampaikannya. Karena saya merasa di hati saya banyak orang harus mendengar ini, bahwa nilai kita itu bukan dari barang-barang, dari hal-hal yang kita lakukan. Dan ketika saya bikin khotbah ini, saya ngerasa itu diri saya. Kita menilai dari apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang orang katakan. Dan ketika Tuhan panggil, benar-benar ngerasa tidak mau, tidak mampu, dan lain sebagainya. Mungkin worship team bisa maju ke depan ya, bisa langsung di posisinya. Apabila ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Apabila Anda yang awalnya di atas, lalu hancur berkeping-keping karena 3 hal itu, saya mau berdoa buat saudara. Apabila Tuhan memanggil saudara, tapi saudara masih ragu-ragu untuk bilang iya,
karena banyak ketakutan, merasa tidak mampu. Saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa, tapi saya sibuk sekarang, saya punya usaha, saya punya anak yang harus saya kerjakan, yang harus saya jaga. Saya nggak ada waktu lagi buat mikirin pelayanan, mikirin misi, mikirin apa yang menjadi beban di hati saya yang Tuhan sudah taruh. Karena banyak pekerjaan yang saya lakukan. Tapi sekali lagi, ketika engkau berkata, iya Tuhan saya mau, akan ada, saya sangat percaya akan ada terobosan demi terobosan cara yang Tuhan taruh untuk bagaimana kita bisa menerima, masuk dalam panggilan Tuhan. Mungkin kita ibu rumah tangga, yang sudah tidak ada waktu, yang sudah capek, sampai malam sudah langsung capek. Tapi saya percaya bahwa ketika kita bilang iya sama panggilan Tuhan, kita mau melangkah. Tuhan akan pakai kita sama seperti Musa. Mungkin tidak mengantarkan satu bangsa kepada tanah perjanjian, tapi mungkin Tuhan akan pakai engkau menjadi tangan Tuhan untuk membesarkan anakmu, untuk membesarkan pemimpin-pemimpin yang menggoncangkan dunia. Mungkin kamu seorang ayah, mungkin kamu seorang suami yang mungkin seharusnya kamu menjadi penafkah keluarga, tapi merasa kecil karena istrimu penghasilannya lebih besar daripada kamu. Mungkin merasa kecil gara-gara itu, tapi Tuhan berkata bahwa nilaimu bukan ada pada apa yang kamu hasilkan, tetapi ada pada siapa aku. Mulai lihat dirimu dengan cara yang berbeda. Mulai lihat dirimu dengan cara Tuhan melihatmu. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Dan ketika engkau tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan, mulai melangkah untuk ambil panggilanmu. Karena dari sana engkau akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa demi pekerjaan dan demi pekerjaan yang luar biasa. Ini yang saya alami beberapa bulan yang lalu karena saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sibuk, saya nggak punya waktu lagi. Tetapi Tuhan berkata bahwa bukan masalah kamu sibuk atau nggak sibuknya, mau atau nggak maunya. Terus gimana caranya Tuhan? Dia cuma berkata, Tuhan berkata kalau aku tidak berkorban bagimu, kamu tidak akan diselamatkan. Dan lalu Tuhan berkata, kalau engkau, dia bilang ke saya, tidak berkorban demi saudara-saudaramu, mungkin mereka juga tidak diselamatkan. Jadi pengorbanan itu yang Yesus tunjukkan kepada kita, kepada saya dan saudara, adalah sebuah contoh bagaimana ciptaan Tuhan seharusnya. Bagaimana kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, yang mana hidup kita bukan datang, bukan lahir untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bagaimana kita berani mengambil extra miles, mengambil ekstra langkah yang lebih untuk kita mati berkorban bagi saudara-saudara kita.
Saya berharap firman ini jangan ditolak mentah-mentah. Wah, tetapi kan berbeda kondisinya, realita tidak seperti ini, dan begini. Tapi saya minta firman ini direnungkan dan mulai tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apabila Tuhan berbicara kepada identitasmu, tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apabila Tuhan berbicara kepada panggilanmu saat ini, tanyakan dia apa yang harus aku lakukan. Dan firman ini adalah untuk engkau, bukan untuk orang lain. Ketika mulai berpikir bahwa, oh saya tahu seseorang yang harus mendengar firman ini, lalu berpikir untuk mengirimkan pesan, stop dulu sampai di sana dan kita mulai ambil waktu sejenak, pikirkan, Tuhan, Roh Kudus, apa yang engkau mau? Apa yang engkau mau dari hidupku? Apa yang engkau ingin sampaikan melalui firman ini atas hidupku?